Selamat pagi, Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu di hari yang baru ini yang Tuhan berikan buat kami. Kami mau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan menyediakan hal-hal yang baik buat kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Jamahlah hati kami supaya kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam surat Filipi pasal 2 ayat 1-2. Tertulis demikian. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah orang tua normal yang tidak menyayangi dan menelantarkan anaknya? Tidak ada. Semua orang tua pasti akan memelihara anaknya dan merawat dengan kasih sayang. Meskipun ada orang tua yang menelantarkan anaknya sendiri, tapi itu bukanlah suatu hal yang normal. Itu bertentangan dengan hukum alamiah dan berlawanan dengan hati nurani kita manusia. Semua orang yang punya hati nurani yang baik, yang punya pikiran yang logis, pasti akan memelihara anaknya dengan penuh kasih. Seperti halnya orang tua yang menyayangi anaknya, begitupun juga Allah kepada kita ciptaannya. Dia adalah Bapa kita yang baik. Dia adalah Tuhan yang penuh kasih sayang, yang pasti akan selalu memelihara kita anak-anaknya. Dalam Filipi pasal 2 ayat yang pertama, di situ tertulis bahwa dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Di sini jelas dinyatakan, saudara, bahwa dalam Kristus ada kasih mesra. Kasih mesra dalam ayat ini tidak mengandung arti yang berhubungan dengan hawa nafsu. Dua kata terjemahan ini tidak berbicara tentang kemesraan yang demikian. Tapi kasih mesra di sini berbicara tentang suatu sikap dan tindakan dalam memperhatikan, menjaga, merawat, dan memelihara dengan penuh kasih sayang. Kami punya 4 orang anak. 2 laki-laki dan 2 perempuan yang kembar. Sejak masih bayi, kami menjaga dan merawat mereka, memegang tangan mereka, memeluk, mencium mereka dengan ciuman kasih dari kami sebagai orang tua kepada anak-anak kami. Dan itu merupakan wujud dari kasih sayang kami kepada mereka. Kami juga menyediakan apa yang mereka perlukan, memelihara mereka dengan cinta kasih. Ketika berjalan atau menyeberang jalan, kami memegang tangan mereka. Bahkan sampai sekarang pun kami masih melakukannya. Berpegangan tangan saat berjalan, mencium mereka sebelum tidur di malam hari setelah doa bersama. Tindakan itu merupakan manifestasi dari kasih sayang kami kepada mereka. Nah, Tuhan jauh melebihi itu semua. Kasih sayang Tuhan sangat melampaui sikap kasih sayang semua orang tua yang ada di bumi ini. Tuhan menyayangi kita dengan kasih sayang yang begitu besar. Satu hal ini kita perlu sadari, bahwa di dalam Tuhan Yesus ada kasih sayang. Itu sebabnya Ia merawat dan memelihara kita. Dan dalam kasih sayangnya itu, kita menjadi tenang. Dalam Mazmur 103 ayat yang ke-13 di situ tertulis, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Meskipun kita mungkin tidak dapat melihat dengan mata jasmani kita
akan kasih sayang Tuhan, tapi Ia sungguh-sungguh mengasihi kita. Ia memegang tangan kita, Ia memeluk kita, Ia menemani kita di saat apapun dalam hidup kita. Ia menggendong kita dalam tangannya. Itu semua karena Tuhan sayang kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Bapa kita begitu mengasihi dan menyayangi kita semua. Di dalam Kristus ada kasih sayang, ada kepedulian dan pemeliharaan. Dan itu berarti bahwa kita semua terpelihara dalam kasih Tuhan. Mari jangan takut dengan berbagai keadaan yang kita alami. Jangan cemas dengan segala yang terjadi. Sadari ada kasih sayang Tuhan dalam hidup kita. Dan tenanglah dalam kasih sayangnya. Dia ada bersama kita selalu dan memelihara, sebab Dia adalah Tuhan yang penuh kasih sayang. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang penuh dengan kasih sayang, Tuhan yang selalu menemani kami dan menyertai dalam segala keadaan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang memberikan kami pengertian, membuka mata rohani kami, sehingga kami dapat melihat akan satu kebenaran bahwa Tuhan, Engkau penuh dengan kasih sayang kepada kami. Engkau menemani kami setiap hari. Engkau memeluk kami, Engkau begitu dekat dengan kami Tuhan. Di saat-saat terbaik atau terburuk di hidup kami, dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan senang atau susah, dalam setiap saat Engkau selalu ada. Dan Engkau memelihara kami dengan kasih sayang-Mu. Kami bersyukur karena Engkau baik. Engkau tidak membiarkan dan tidak meninggalkan kami, sebab Engkau Allah, Tuhan yang penuh dengan kasih. Ajar kami untuk mengerti akan hal ini dan tenang di dalam kasih sayang-Mu. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus pimpin kami selalu untuk senantiasa kuat di dalam Tuhan. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini dan tuntun kami dalam segala aktivitas kami, supaya apapun yang kami kerjakan dan lakukan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa mohon lawatan-Mu. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah dan berduka Tuhan hiburkan dan kuatkan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan Tuhan lepaskan dan beri kemenangan, dan yang sedang dalam persoalan Tuhan berikan jalan keluar, mujizat Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan menuntun kami masuk dalam rencana-Mu yang baik, indah dan sempurna. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.